Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kak Erika. Di sini kita akan belajar tentang koordinat kartesius, mata pelajaran matematika kelas 8. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah 1. Mendefinisikan koordinat kartesius dan mengidentifikasi bagian-bagian dari bidang koordinat kartesius. Yang kedua yaitu menentukan kedudukan suatu titik bidang koordinat kartesius pada bidang datar. Yang ketiga, menggunakan bidang koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang keempat, menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kelima, menggunakan bidang koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal O 0,0 dan titik tertentu A, B. Yang terakhir adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kedudukan titik dan bidang koordinat kartesius. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Ketika kalian sedang berkunjung ke suatu kota dan kalian ingin mencari alamat sebuah tempat, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin yang pertama akan kalian lakukan yaitu bertanya kepada orang, atau cara kedua, kalian membuka aplikasi Google Maps di HP kalian. Baik cara pertama maupun kedua sama-sama menggunakan teori posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Oke, kita langsung saja ke sistem koordinat kartesius. Apa itu sistem koordinat kartesius? Yaitu suatu cara untuk menentukan tempat kedudukan suatu titik atau benda baik pada bidang datar R2 maupun pada ruang R3. Salah satu jenis dari sistem koordinat yaitu koordinat kartesius. Yang akan kita pelajari saat ini yaitu koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu terdiri dari garis vertikal dari atas ke bawah disebut dengan sumbu Y, dan garis horizontal dari kiri ke kanan disebut dengan sumbu X. Titik perpotongan antara sumbu Y dan sumbu X ini adalah titik O dengan kedudukan titik 0,0 atau disebut juga dengan titik origin. Adanya sumbu X dan sumbu Y, lalu adanya bilangan-bilangan bulat, mulai dari bilangan bulat negatif, 0 sampai bilangan bulat positif, ini disebut dengan bidang kartesius. Oke, kita lanjut. Apa itu koordinat? Koordinat yaitu posisi titik pada bidang kartesius. Koordinat suatu titik dituliskan dengan dalam kurung X, Y. Ingat, ini adalah cara penulisan koordinat suatu titik. Tuliskan dengan X, Y. Di mana X adalah apsis, X itu di bagian sini ya, yang horizontal. Ini X, sumbu X. Terus Y adalah ordinat, ini sumbu Y yang vertikal. X positif jika berada di sebelah kanan titik origin. X bernilai positif jika berada di sebelah kanan. Seperti ini, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, ini tidak sampai di 6 saja, ini bisa sampai ke puluhan, bahkan ratusan. Terus, X bernilai negatif jika berada di sebelah kiri titik origin. Ini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini bernilai negatif, berada di sebelah kiri. Sama juga dengan Y. Y bernilai positif jika berada di atas titik origin. Yang ke atas ini bernilai positif, sedangkan bernilai negatif jika berada di bawah titik origin. Selanjutnya yaitu koordinat kartesius pada bidang datar. Jadi, koordinat kartesius itu pada bidang datar dibagi menjadi 4 wilayah. Yang pertama adalah wilayah kuadran 1, yang kedua wilayah kuadran 2, dan yang ketiga wilayah kuadran 3, dan yang keempat kuadran 4. Apa sih bedanya dari keempat wilayah atau kuadran itu? Yang pertama, pada kuadran 1 itu adalah daerah di mana sumbu X bernilai positif dan sumbu Y bernilai positif juga.
maaf ya, sumbu X bernilai positif dan sumbu Y bernilai positif. Nah ini, jika ini misal bernilai 1 sama 2, nah itu sama-sama positif, maka dia berada di kuadran 1. Untuk kuadran 2, yaitu daerah di mana sumbu X-nya bernilai negatif. Kenapa sumbu X bernilai negatif? Karena dia berada di sebelah kiri titik origin, ingat ya. Terus Y-nya positif. Kenapa? Karena dia masih berada di atas titik origin. Nah, seperti itu. Untuk kuadran 3, daerah di mana sumbu X-nya negatif dan sumbu Y juga negatif. Nah, karena dia sumbu X-nya berada di kiri dan sumbu Y berada di bawah. Jadi, nilainya semuanya bernilai negatif. Untuk yang kuadran 4, sumbu X-nya bernilai positif dan sumbu Y-nya negatif. Seperti itu ya. Lanjut. Contoh, misal titik P. Di sini ini adalah titik P, 3,5. X-nya positif, Y-nya juga positif, maka dia berada di kuadran 1. Lalu untuk titik A negatif 6, negatif 2 ini semuanya bernilai negatif, maka dia berada di kuadran 3. X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Terus kita akan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ingat, penulisan suatu titik dituliskan dengan X, Y. Misal, contoh, tentukan posisi titik A 2,1. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus menggambar bidang koordinat dengan sumbu X, sumbu Y, terus di titik tengahnya adalah 0. Bilangannya jangan lupa, jika X-nya ada di kanan maka bilangannya positif, jika X-nya berada di kiri maka bilangannya negatif. Begitu pula dengan Y. Jika Y-nya ada di atas maka dia positif, dan jika Y-nya ada di bawah maka dia negatif. Setelah kita menentukan titik bidang koordinat ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita bisa langsung menggambarkan titik posisi A ini, titik A. Nah, titik A ini X-nya adalah 2 dan Y-nya 1. X 2 maka dia berada di sebelah kanan. Kita tarik garis ke atas atau ke bawah. Nah, atas bawah ya. Lalu Y-nya 1, Y1 ada di sini. Nah, kita tarik ke kanan. Nah, titik sinilah ini yang dinamakan dengan titik A. Nah, seperti ini jawabannya ya, sama. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menentukan posisi titik C. Ingat, tadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah membuat bidang koordinat. Oke. Titik C, X-nya berapa? X-nya negatif 3. X negatif 3 ada di sini. Nah, kita buat garis putus-putus ke atas dan ke bawah. Oke. Y-nya berapa? Y-nya negatif 1. Tarik ke sini. Nah, di sini ada titik potongnya. Nah, titik potong inilah yang dinamakan dengan titik C ini ya, titik C. Oke. Coba kita cek. Nah, benar kan? Titik C ada di sini, jadi X-nya dia negatif 3, Y-nya negatif 1. Selanjutnya adalah menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ada ketentuannya nih. Misal kita diminta untuk menentukan jarak titik terhadap sumbu X, kita ambil nilai Y positif, dan jika kita diminta untuk menentukan jarak titik terhadap sumbu Y, maka kita ambil nilai X positif. Nah, apa sih bedanya jarak sama posisi titik tadi? Nah, kalau jarak kita harus menentukan jaraknya. Misal jaraknya itu jarak dari kota ini ke sini adalah sekian. Nah, dilambangkan dengan suatu bilangan dan satuan, itu adalah jarak. Namun jika kita diminta untuk menentukan cuma posisi titiknya, ya kita cuma menggambarkan posisi titiknya. Nah, misal contoh pertama, tentukan jarak titik D terhadap sumbu X. Jarak titik ya, jarak titik terhadap sumbu X.
Nah, titik D ada di sini. Ini adalah titik D. Jarak titik terhadap sumbu X ini adalah sumbu X. Jaraknya berapa? Nah, kita kan harus menghitung jaraknya. Nah, kita hitung jaraknya. 1 menuju ke negatif 2 menuju ke negatif 1, 3 menuju ke 0. Jadi jaraknya adalah 3 satuan. Nah, ingat tadi ya, ada ketentuannya di atas nih, sudah saya tuliskan. Jarak titik terhadap sumbu X kita ambil nilai Y positif, Y-nya positif. Nah, di sini Y-nya adalah negatif 3. Kita tuliskan saja 3. Mengapa? Karena jarak itu tidak mungkin bernilai negatif, selalu positif jaraknya. Lalu jarak D terhadap sumbu Y. Nah, ini adalah sumbu Y. Kita hitung langkahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jaraknya adalah 4. Nah, jarak titik terhadap sumbu Y ambil nilai X positif. X-nya berapa? 4. Berhubung X-nya sudah positif, maka tuliskan saja 4. Seperti itu. Selanjutnya adalah menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nomor 1, tentukan posisi titik A terhadap titik asal 0,0. Nah, titik asalnya ada di mana nih? Di 0,0 di sini, di mana perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah titik A. Negatif 4 ini adalah miliknya X. Ini. Dan 3 adalah miliknya Y di sini. Nah, karena dia dari sumbu X ini, dari titik origin dia berjalan 4 langkah ke kiri, maka dia adalah 4 satuan ke kiri posisinya. Lalu ketika dia dari titik origin 0,0 dia ke sumbu Y, dia sebanyak 3 langkah ke atas. Jadi keterangannya adalah 3 satuan ke atas. Begitu pula dengan contoh soal nomor 2, posisi titik B di sini ya. Berarti dia berjalan ke kanan dari titik 0 ini, berarti dia ke atas 5 dan ke kanan 5. Ke kanan 5 satuan karena dari sumbu X dulu, X-nya 5, maka ke kanan 5 satuan dan Y-nya juga 5 satuan ke atas. Untuk yang titik C ini 4,0. 4 adalah miliknya X dan 0 adalah miliknya Y. Berarti berjalan 4 satuan ke kanan dan 0 ke kiri. Berhubung dia tidak berjalan ke kiri karena sama dengan 0, tidak usah ditulis. Lalu yang D berarti di mana nih yang D? Dia bernilai negatif 5, X-nya berarti berjalan ke kiri sebanyak 5 satuan dan ke bawah 6 satuan. 5 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Nah, apa perbedaannya dari jarak tadi? Kalau ingat ya, kalau jarak tadi kita harus menghitung jaraknya yang dilambangkan dengan suatu bilangan yang tidak boleh negatif. Kalau posisi, kita harus menentukan posisinya. Lanjut lagi. Nah, misal kita diminta untuk menentukan posisi titik terhadap titik acuan A, B. Jadi saat ini itu bukan 0,0 lagi, tapi A, B. Langsung ke contoh soal. Nomor 1, tentukan koordinat titik C terhadap titik acuan B. Nah, yang di sini itu yang jadi acuan bukan 0,0, melainkan titik B. Jadi, kita misalkan titik B ini adalah 0,0. Nah, sebagai titik acuan koordinat titik C terhadap titik B. Jadi, titik B ini harus berjalan berapa langkah menuju titik C? Dia harus berjalan ke kiri 1 langkah, terus ke bawah 1, 2, 3, 4. Nah, artinya dia bernilai negatif, koordinatnya ada di negatif 1, negatif 4. Kenapa dia negatif 1? Karena dia berjalan ke kiri. Ingat, kalau dia berjalan ke kiri artinya dia bernilai negatif. Dan dia juga berjalan ke bawah, artinya dia juga bernilai negatif. Oleh sebab itu, dia dituliskan dengan negatif 1, negatif 4.
Mengapa kita tidak menuliskan negatif 4, negatif 1? Kita harus menuliskan sesuai dengan tata cara penulisan titik koordinat. Tata cara penulisan titik koordinat yaitu dalam kurung X, Y. Maka kita harus menuliskan terhadap sumbu X terlebih dahulu, yaitu bernilai negatif 1 ke kiri. Ini ya, ke kiri. Negatif 1. Kemudian baru kita menuliskan yang Y ke bawah. Sebanyak 4 kali, negatif 4. Paham ya? Oke, contoh selanjutnya nomor 2, koordinat titik A terhadap titik acuan D. Jadi di sini yang menjadi titik acuan adalah titik D. Ini sebagai titik D ya. Acuan. Koordinat titik A ada di sini. Nah, dari titik A D ini berjalan ke titik A berapa langkah terhadap sumbu X dulu, menuju sumbu X. 1, 2, 3, 4. Nah, dia ke atas 4 kali. Kalau ke atas ini berarti miliknya siapa? Miliknya X. Oke. Terus yang ke kiri 1, 2. Nah, kalau ke kiri atau ke kanan miliknya siapa? Y. Karena berhubung dia ke kiri 2 dan ke atas 4, maka yang ke kiri dia bernilai negatif. Yang ke kiri punya siapa? X. Maka koordinat titik A terhadap titik acuan D sama dengan negatif 2,4. Nah, begitu pula tadi dengan yang nomor 1. Nomor 1 dia ke kiri 1 langkah. Ke kiri miliknya siapa? X ya. Ingat, kalau ke kiri atau ke kanan dia miliknya X. Kalau ke atas atau ke bawah dia miliknya Y. Terus yang ke bawah sebanyak 4 kali. Maka sama-sama bernilai negatif semua. Negatif 1, negatif 4. Tulisannya harus X, Y. Nah, catatan. Ada rumus mudahnya nih. Misal kalian diminta untuk menentukan posisi titik terhadap suatu titik acuan. Jadi posisi titiknya adalah A, B dan titik acuan adalah C, D. Kita bisa merumuskan yaitu A dikurangi C, B dikurangi D. Misal tadi ini adalah titik titik B yang nomor 1. Titik B-nya ini adalah negatif 2,3. Yang titik C adalah negatif 3,1. Kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, nanti akan nilainya ketemu dengan negatif 1, negatif 4. Sama. Jadi kalian tidak perlu memisalkan. Kalau di sini tadi B dimisalkan sebagai titik 0,0. Kalau kita mau yang lebih mudah, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Oke. Latihan soal. Jadi kalian kerjakan latihan soal ini di buku kalian masing-masing. Selanjutnya kita akan bahas di pertemuan besok selanjutnya. Kurang lebih sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang belum dipahami, silakan kalian ulangi video ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.